Badan Anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan evaluasi dan penguatan 4 pilar di Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Nias Gunung Sitoli pada 7 Maret 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Banggar MPR RI yang juga merupakan Ketua Umum Yaperti Nias, Bapak Marinus Gea SEMAK, dan didampingi oleh Kepala Biro Persidangan dan Permasyarakatan Konstitusi MPR RI, Bapak Diastasita WBSOS, beserta PJ Rektor Universitas Nias Elyunus Waruwu SPT MSI. Jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa, kiranya para pahlawan kita ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Hening Cipta dimulai. Sambutan PJ Rektor Universitas Nias, Bapak Elyunus Waruwu, menghimbau kepada para mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan ini dan menyerap ilmu yang diberikan oleh narasumber, khususnya tentang nilai-nilai Pancasila dan kaidah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Kita berharap adik-adik mahasiswa, saya himbau untuk serius mengikuti kegiatan ini dan memberikan perhatian kepada Bapak Ibu, terutama nanti kepada narasumber kita hari ini. Marilah adik-adik mahasiswa menyerap berbagai ilmu nanti yang akan ditularkan kepada adik-adik, dan silakan juga menyampaikan nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau mungkin selama ini ada yang adik temui, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, kaidah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan di tengah-tengah masyarakat, mungkin ilmu kita masih terbatas untuk itu, silakan nanti adik-adik menanyakan langsung kepada bapak-bapak yang ada di depan ini. Di tempat yang sama, Kepala Biro Persidangan dan Permasyarakatan Konstitusi MPR RI, Bapak Diastasita WBSOS, mengungkapkan kedatangan ini untuk melakukan evaluasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan penguatan program kegiatan 4 pilar kebangsaan. Kami datang bersama Pak Marinus ini adalah mengevaluasi dan akan memberikan menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan penguatan program di kegiatan MPR. Di pasal 5 Undang-Undang MP3 itu satu, mensosialisasikan 4 pilar Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan juga melakukan kajian terkait dengan konstitusi negara kita. Pada kesempatan yang sama, anggota Banggar MPR RI Bapak Marinus Gea SEMAK mengatakan bahwa dari hasil evaluasi, terdapat banyak rakyat Indonesia yang belum memahami dan mendapatkan sosialisasi tentang tugas maupun fungsi MPR RI dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Banyak rakyat Republik Indonesia yang belum memahami dan belum mendapatkan sosialisasi tentang tugas dan fungsi MPR dan juga lembaga-lembaga lain yang seyogianya hal ini
adalah hal yang mendasar bagi seluruh warga negara, termasuk sosialisasi 4 pilar tadi. Di MPR itu juga ada namanya badan-badan. Badan-badannya ada badan sosialisasi. Badan sosialisasi itu yaitu sosialisasi 4 pilar yang dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR RI di daerah pemilihannya masing-masing. Sosialisasi 4 pilar itu dilaksanakan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihannya masing-masing, sedangkan Badan Penganggaran melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang diberikan kepada masing-masing anggota MPR RI. Jadi Marinus Goya boleh melakukan nggak evaluasi di daerah Bali? Boleh. Melakukan di NTB? Boleh. Melakukan di Jambi? Boleh. Di seluruh pelosok Republik Indonesia, Marinus Goya sebagai anggota Badan Penganggaran MPR RI boleh melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran. Tugas MPR memasyarakatkan TAP MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memasyarakatkan bagaimana negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara kita, dan juga memasyarakatkan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Indonesia memiliki banyak keragaman, jadi dengan semboyan berbeda tetapi satu, itu Bhinneka Tunggal Ika. Tugas MPR yang lain adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, juga undang-undang negara Republik Indonesia. Jadi kalau amandemen itu hanya boleh dilakukan oleh MPR, tidak boleh dilakukan oleh DPR, karena Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi negara kita. Tak hanya itu, Bapak Marinus Goya juga menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan negara Republik Indonesia. Dalam ilmu Lemhanas, mereka tidak menggunakan 4 pilar, tapi menggunakan istilah 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Kita di MPR dan sudah diundangkan adalah 4 pilar, ya, 4 pilar kebangsaan, 4 pilar yang dimasyarakatkan oleh MPR. Apa itu 4 pilar? Pertama adalah Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. 3, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Bhinneka, keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Pancasila itu searah jarum jam dasar dan ideologi negara, ya, atas dasar filosofi, atas dasar pemikiran yang sudah kita bisa bayangkan bahwa dengan hadirnya Pancasila itu menjadi dasar dan ideologi negara. Apa yang menjadi ideologi negara kita akan bisa merasakan nanti pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup, pandangan hidupnya bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia bukan negara lain? Karena yang memiliki Pancasila adalah Indonesia. Lalu di bawahnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kenapa dia menjadi pemersatu bangsa? Karena secara bersamaan nilai-nilai Pancasila ini menyangkut kehidupan setiap orang yang ada di bangsa ini. Di akhir pidatonya, Bapak Marinus Goya mengingatkan kepada mahasiswa tentang aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jangan salah pemahaman, ya.
teman-teman, urutan tentang aturan-aturan yang ada di Indonesia sekarang ini, lihat apa? Urutannya tetap Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya adalah TAM FDR, kemudian Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang nilai-nilai 4 pilar kebangsaan. Kami minta saran, masukan dari Bapak sebagai perwakilan masyarakat atau rakyat Indonesia untuk memberikan penegasan kepada yang berwenang dan mempertahankan 4 pilar kebangsaan ini sebagai perlindungan masyarakat Indonesia sehingga dia bisa layak atau dia bisa hidup sebagaimana layaknya dia hidup dalam negeri tercinta ini. Terima kasih, Pak. Kembali kepada aturan yang sudah diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila tadi. Kembali kepada undang-undang yang sudah diatur berdasarkan Pancasila tadi. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Betul nggak? Maka seluruh sumber hukum ini akan dimuat, seluruh nilai-nilainya akan dimuat, dicerminkan dalam penyusunan undang-undang. Kalau kita ikuti aturannya, pasti akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan kita dan menjadi terapan bahwa ternyata Pancasila itu, Undang-Undang Dasar itu sebagai pemersatu kita dan pengayom supaya keadilan sosial dan perikemanusiaan itu bisa terwujud. Penerapan hukumnya tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalnya begitu ya. Ya, keadilan sosialnya tidak ada perbedaan orang miskin dan orang kaya. Tidak kita mengenal yang bisa memamerkan kekayaan lalu menginjak-injak orang yang tidak kaya. Di akhir kegiatan, UNIAS memberi cindera mata kepada Banggar MPR RI. Sementara itu, pihak MPR RI memberikan tas tangan kepada sejumlah perwakilan pengurus BEM UNIAS, Maperwa, dan HPMS.